Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang bagi para penjelajah waktu. Kali ini kami akan mengajak kalian ke dalam salah satu masa kerajaan di Nusantara. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kenapa jadi nyanyi? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai memasuki lorong waktu. Oke, siap-siap? Oke, sudah sampai. Selamat datang pada tahun 1042. Pada tahun ini, dibangunnya salah satu pecahan kerajaan Kahuripan, yaitu Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini dipimpin oleh seseorang raja dari Wangsa Isyana bernama Elangga. Nama Jenggala diperkirakan berasal dari Hujunggalu atau disebut Jungyalu berdasarkan catatan Cina. Ini Cina kenapa dibawa-bawa? Bingung aku. Dengan berjalannya waktu, hingga Raja Elangga membagi dua kerajaannya. Daerah Hujunggaluh yang terletak di daerah aliran Sungai Brantas meluas, mencakup wilayah Sidoarjo, Surabaya, hingga Pasuruan. Hingga bagian timur kerajaan Kahuripan disebut Jenggala, dengan menjadikan Kalimas dan Kaliporong sebagai pintu gerbang kerajaan pada saat itu. Masa pemerintahan Jenggala peninggal Erlangga dipenuhi oleh perang saudara antara Jenggala melawan Panjalu. Buset dah, gak zaman dulu, gak sekarang, masih aja suka berantem. Dasar saudara. Pada tahun 1044, berdasarkan prasasti Turunhyang, Mapanji Garasakan memenangkan pertempuran melawan Panjalu karena para pemuka desa Turunhyang setia membantu Jenggala melawan Panjalu. Pada tahun 1050, berdasarkan prasasti Kembang Putih, Raja Sri Mapanji Garasakan mempertahankan istana dari pasukan Kembang Putih yang menyerang istana Kerajaan Jenggala. Kembang Putih yang sekarang menjadi daerah Tuban merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu. Pada tahun 1059, berdasarkan prasasti Sumengka, Raja ketiga Jenggala, Samarosaha, dibantu para pemuka desa Sumengka memperbaiki saluran air peninggalan Erlangga yang dimakamkan di Tirta atau pemandian. Wait, what? Sumpah aku kurang paham dengan pemikiran orang zaman dulu. Pada awal berdirinya, Kerajaan Jenggala lebih banyak meninggalkan bukti sejarah daripada Kerajaan Kediri. Tetapi, hanya 3 orang raja yang diketahui merintah Jenggala, yaitu 1. Mapanji Garasakan, berdasarkan Prasasti Turunhyang II 1044, Prasasti Kembang Putih, dan Prasasti Malenga 1052. Yang kedua, Alanjung Ahyes, berdasarkan Prasasti Banjaran 1052. Yang ketiga, Samaratsaha, berdasarkan Prasasti Sumenga 1059. Di mana raja yang lain? Tidak diketahui, seperti perasaan ke dia. Hehe. Adanya Kerajaan Jenggala juga muncul dalam Nagara Kretagama yang ditulis tahun 1365. Astaga. Dalam naskah-naskah tersebut, raja pertama Jenggala bernama Lembu Amiluhur, putra Resi Gentayu alias Erlangga. Lembu Amiluhur ini juga bergelar Jaya Negara. Ia digantikan putranya yang bernama Panji Asmarabangun, yang bergelar Prabu Suryawi Sesa. Nama yang panjang dan membuat lidah berbelit. Panji Asmarabangun inilah yang sangat terkenal dalam kisah-kisah Panji. Istrinya bernama Galuh Chandra Kirana dari Kediri. Dalam pementasan ketoprak, tokoh Panji setelah menjadi Raja Jenggala juga sering disebut Sri Kameswara. Hal ini jelas berlawanan dengan berita dalam Smaradhana yang menyebut Sri Kameswara adalah Raja Kediri
dan Kirana adalah putri Janggala. Nah, sekian dulu untuk perjalanan waktu kita, karena kalau kita sampai merusak waktu, Woi, siapa lu? ketahuan. Sampai jumpa semua. Aku kabur dulu. Dadah.